akademis nggak bikin kaya. Kenapa yang nggak unggul di sekolah bisa lebih sukses? Kalian pernah nggak sih ngerasa ada sesuatu yang aneh? Kayak dari kecil kita selalu diajarin satu hal yang sama. Kalau kalian pintar, kalau kalian rajin belajar, kalau nilai kalian bagus, maka hidup kalian nanti bakal aman, bakal berhasil, bahkan bakal sukses. Dan jujur, dulu saya juga percaya itu. Saya pikir ya masuk akal aja, karena sistemnya memang kayak gitu. Siapa yang nilainya tinggi dipuji, siapa yang ranking dianggap hebat, siapa yang pinter selalu dijadikan contoh. Seolah-olah itu adalah jalur pasti menuju kehidupan yang lebih baik. Tapi semakin kesini, semakin saya lihat dunia nyata, ada satu hal yang mulai terasa ganjil, aneh, dan jujur agak mengganggu. Karena realitanya nggak selalu sesuai dengan itu. Kalian coba perhatiin deh, di sekitar kalian, atau mungkin teman sekolah kalian dulu. Yang dulunya selalu ranking, yang dulu paling pinter di kelas, sekarang belum tentu jadi yang paling berhasil. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang dulu biasa aja. Nggak menonjol, nggak dikenal pintar, bahkan mungkin sering diremehkan. Tapi sekarang, hidupnya justru jauh lebih naik. Lebih bebas, lebih mapan, bahkan lebih kaya. Dan di titik itu, saya mulai ngerasa ada yang nggak sinkron di sini. Karena kalau memang pintar itu sama dengan sukses, harusnya semua orang pintar sekarang ada di posisi paling atas. Tapi faktanya enggak. Dan yang lebih bikin bingung lagi, di dunia luar sana kita bisa lihat banyak banget contoh yang lebih ekstrim. Ada orang yang secara akademis biasa aja, bahkan mungkin nggak terlalu peduli sama sekolah. Tapi sekarang bisa menghasilkan uang dalam jumlah besar. Bisa punya bisnis, punya pengaruh, punya kebebasan hidup yang bahkan nggak semua orang pintar punya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi soal siapa yang lebih pintar, tapi kenapa yang menang nggak selalu yang paling pintar? Apakah selama ini kita memahami cara menang dengan benar? Kalau kalian mulai ngerasa ada yang aneh, tenang, kalian nggak sendirian. Dan mungkin yang salah bukan kalian, tapi cara kita semua diajarin untuk melihat hidup. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, sebenarnya semua ini nggak muncul tiba-tiba. Cara kita melihat hidup, cara kita menilai sukses, itu dibentuk pelan-pelan dari kecil. Tanpa kita sadar, dari pertama kali kita masuk sekolah pun, kita mulai dikenalkan dengan satu pola yang sama. Belajar yang rajin, kerjakan tugas, dapat nilai bagus. Dan kalau itu semua kalian lakukan, kalian akan dipuji. Dibilang pintar, dibilang punya masa depan, dibilang ini anak bakal jadi orang. Dan di titik itu, tanpa ada yang bilang secara langsung, kita mulai menyimpulkan sesuatu. Pelan-pelan, halus, tapi nempel banget di kepala. Bahwa semakin pintar kita, semakin aman hidup kita nanti. Dan ini nggak cuma datang dari sekolah. Orang tua kita bilang hal yang sama. Guru kita menguatkan itu, lingkungan kita mengulang itu terus-menerus. Bahkan sistemnya sendiri dibuat seperti itu. Nilai jadi patokan, ranking jadi kebanggaan, ijazah jadi bukti. Seolah-olah itu adalah tiket menuju masa depan yang pasti. Dan kalau kita jujur itu terasa masuk akal, karena semuanya terlihat terstruktur. Ada jalurnya, ada tahapannya, ada ukurannya. Kalian tinggal ikuti, dan kalau kalian benar hidup, kalian akan beres. Tapi disinilah letak masalahnya, karena tanpa kita sadari, kita tidak hanya belajar pelajaran. Kita juga menyerap sebuah keyakinan, sebuah cara berpikir yang kita anggap sebagai kebenaran. Padahal, belum tentu itu realita. Kita tidak pernah benar-benar diajarkan untuk bertanya, kenapa ini harus jadi jalurnya? Apakah ini satu-satunya cara? Apakah ini benar-benar menjamin? Karena semuanya sudah terasa terlalu normal untuk dipertanyakan. Dan di titik itu, kita tumbuh dengan satu asumsi yang sama. Yang jarang diucapkan tapi dipercaya hampir semua orang, kita dibesarkan dengan keyakinan kalau pintar itu sama dengan hidup akan beres. Dan mungkin selama ini kalian juga percaya itu, sama seperti saya dulu. Tapi semakin kalian tumbuh, semakin kalian keluar dari lingkungan yang terstruktur itu, pelan-pelan keyakinan tadi mulai retak. Awalnya mungkin kecil, hampir nggak terasa. Tapi lama-lama retakannya makin jelas, karena realita mulai bicara. Bukan lewat teori, tapi lewat apa yang benar-benar terjadi. Kalian mulai lihat di dunia luar sana, aturan yang selama ini kalian percaya nggak selalu berlaku. Coba kalian perhatiin, fenomena yang sekarang bahkan jadi hal biasa. Artis, influencer, atau content creator. Banyak dari mereka secara akademis mungkin biasa aja. Nggak dikenal sebagai yang paling pintar, nggak selalu punya latar pendidikan yang tinggi.
Tapi secara finansial, mereka bisa menghasilkan uang dalam jumlah yang bahkan sulit dibayangkan oleh banyak orang. Mereka punya pengaruh, audiens, peluang yang luas, dan yang lebih menarik, mereka nggak sampai di titik itu karena nilai mereka dulu bagus. Bukan karena ranking, bukan karena IPK, tapi karena mereka bermain di sesuatu yang berbeda. Dan bukan cuma di dunia hiburan, kalian juga bisa lihat di dunia bisnis. Ada banyak pengusaha yang mungkin dulu nggak menonjol di sekolah, bahkan kesulitan di sistem akademis. Tapi sekarang mereka membangun bisnis, menciptakan lapangan kerja, menghasilkan uang dalam skala besar. Di titik ini kontradiksinya jadi makin jelas, karena di satu sisi kita punya orang-orang yang pinter, rajin, mengikuti sistem dengan sempurna, tapi masih mencari arah, masih bingung, masih mencoba memulai. Sementara di sisi lain, ada orang yang bahkan nggak unggul di sekolah, tapi justru menang di kehidupan. Dan ini bukan untuk bilang siapa yang lebih baik, bukan untuk merendahkan pendidikan, tapi untuk jujur melihat satu hal, bahwa realita tidak selalu mengikuti rumus yang kita pelajari. Dan ketika kalian mulai melihat itu, pertanyaannya berubah. Bukan lagi gimana caranya jadi pintar, tapi apa sebenarnya yang membuat seseorang bisa menang di dunia nyata. Karena mungkin yang selama ini kita kejar bukanlah jawaban dari permainan yang sebenarnya. Di titik ini, kalau kalian mulai ngerasa ada yang nggak nyambung antara apa yang diajarin dan apa yang terjadi, itu bukan kebetulan. Itu tanda kalau cara kita melihat sesuatu perlu diriset, karena mungkin selama ini kita salah fokus. Kita terlalu sibuk bertanya, siapa yang lebih pintar? Siapa yang lebih unggul? Siapa yang lebih layak menang? Padahal dunia nyata nggak bekerja seperti itu. Dunia nyata nggak selalu kasih reward ke yang paling pintar. Dan ini pahit tapi jujur, bahwa pintar bukan variabel utama dalam permainan ini. Kalau kalian perhatiin lebih dalam, orang-orang yang menang di dunia nyata bukan selalu yang paling tinggi nilainya, bukan selalu yang paling paham teori, tapi mereka yang masuk ke permainan yang berbeda. Ini yang sering nggak kelihatan. Kita pikir semua orang sedang bermain di game yang sama, padahal enggak. Ada yang masih bermain di game sekolah, fokus ngejar nilai, ngejar validasi, ngejar pengakuan sistem. Sementara di luar sana, ada yang sudah masuk ke game dunia nyata, menciptakan value, membaca peluang, mengambil risiko, membangun sesuatu. Dan ketika dua dunia ini dibandingkan, tentu hasilnya beda. Bukan karena satu orang lebih pintar, tapi karena aturannya berbeda. Ini kayak kalian membandingkan orang yang jago main catur dengan orang yang jago main sepak bola. Siapa yang menang nggak bisa dibandingkan, karena gamenya beda. Itulah yang terjadi di kehidupan nyata, banyak orang yang sangat hebat di satu sistem, tapi tidak pernah benar-benar diajarkan cara bermain di sistem lain. Dan ketika masuk ke dunia nyata, mereka merasa hilang arah, bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena mereka belum pernah diajarkan cara bermain di game ini. Sementara orang lain mungkin nggak unggul di sistem lama, tapi lebih cepat beradaptasi di sistem baru. Lebih berani mencoba, lebih cepat belajar dari realita, dan akhirnya mereka terlihat lebih menang. Di titik ini kita harus jujur ke diri sendiri, bahwa mungkin yang perlu kita ubah bukan cuma kemampuan kita, tapi cara kita melihat permainan ini. Karena pada akhirnya, masalahnya bukan siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang bermain di permainan yang berbeda. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin orang kaget, karena disinilah semuanya mulai kelihatan jelas. Kenapa banyak orang merasa udah belajar banyak, tapi kok nggak kemana-mana? Jawabannya sederhana, tapi nggak nyaman untuk diterima, karena kalian sedang bermain di dua dunia, dengan aturan yang benar-benar berbeda. Dunia pertama, yang sudah kalian kenal sejak kecil, yaitu dunia akademis. Di dunia ini, segala sesuatu punya ukuran yang jelas. Ada benar dan salah, ada nilai, ada standar jawaban, ada sistem penilaian. Kalau kalian mengikuti aturan, kalau kalian menjawab dengan benar, kalian akan naik. Dipromosikan, dipuji, dianggap berhasil. Dan itu masuk akal. Karena sistem ini memang dirancang untuk mengukur seberapa tepat kalian memahami sesuatu. Tapi masalahnya, ketika kalian keluar dari dunia itu, kalian masuk ke dunia yang sudah berbeda. Yaitu dunia nyata, dan di dunia ini nggak ada yang peduli seberapa benar kalian. Nggak ada yang nanya nilai kalian berapa, ranking kalian dulu berapa, kalian hafal teori apa. Yang ditanya cuma satu, apa yang bisa kalian hasilkan. Di dunia nyata bukan tentang benar atau salah, tapi tentang berguna atau tidak. Bukan tentang teori, tapi tentang hasil nyata. Bukan tentang nilai, tapi tentang dampak yang kalian ciptakan. Disinilah banyak orang mulai tersandung, karena mereka terbiasa bermain di sistem pertama,
tapi tiba-tiba dituntut untuk menang di sistem kedua tanpa pernah benar-benar diajarkan perbedaannya. Mereka masih berpikir, kalau saya benar, harusnya saya berhasil. Padahal di dunia nyata benar belum tentu menghasilkan apa-apa. Contoh paling sederhananya, kalian bisa saja ngerti teori bisnis dengan sempurna. Tahu semua strategi, paham semua konsep, tapi kalau kalian nggak pernah eksekusi, hasilnya tetap nol. Sebaliknya, ada orang yang nggak terlalu paham teori, nggak sempurna caranya, tapi dia langsung mencoba. Langsung jualan, langsung menghadapi realita, dan dari situ dia mulai menghasilkan. Jadi di titik ini, kita harus berhenti menyamakan dua hal yang berbeda, karena ini bukan soal mana yang lebih baik, tapi soal memahami aturan dari masing-masing dunia. Kalau harus diringkas jadi satu kalimat yang jujur, sekolah itu melatih kalian untuk benar, dunia nyata menilai kalian dari hasil. Dan kalau kalian masih bermain dengan aturan yang salah, nggak peduli seberapa pintar kalian, kalian akan tetap merasa tertinggal. Kalau kita tarik lebih dalam lagi, sebenarnya ada satu pertanyaan sederhana yang jarang banget ditanyakan sejak awal. Uang itu sebenarnya datang dari mana? Banyak orang akan jawab, dari kerja keras, dari pendidikan, dari pengalaman. Dan itu nggak sepenuhnya salah, tapi itu bukan inti. Karena kalau kita lihat realitanya, ada orang yang kerja keras banget, tapi tetap pas-pasan. Punya pendidikan tinggi, tapi penghasilannya biasa aja. Sementara di sisi lain, ada orang yang terlihat santai, bahkan nggak terlihat pintar secara akademis, tapi bisa menghasilkan uang dalam jumlah besar. Jadi, apa yang sebenarnya dibayar di dunia nyata? Jawabannya cuma satu, yaitu value. Apa itu value? Jadi sederhananya value adalah sesuatu yang dibutuhkan, diinginkan, atau dihargai oleh orang lain. Dan ini penting banget untuk dipahami, karena dunia nyata nggak membayar kalian hanya karena kalian pintar, kalian rajin, atau kalian punya gelar. Dunia nyata membayar kalian karena kalian memberikan sesuatu yang bernilai. Makanya kita bisa lihat fenomena yang kadang terasa aneh. Kenapa ada orang yang cuma bikin konten hiburan, tapi bisa dibayar mahal? Ya karena hiburan itu punya value. Orang butuh hiburan, orang menghabiskan waktu di situ, perhatian berkumpul di situ. Dan di dunia sekarang, perhatian sama dengan uang. Di sisi lain, ada juga orang yang menyelesaikan masalah orang lain dan dibayar sangat tinggi. Seperti bisnis yang mempermudah hidup, jasa yang menyelesaikan kebutuhan, atau produk yang membantu banyak orang. Jadi semakin besar masalah yang diselesaikan, semakin besar value-nya. Dan semakin besar value, semakin besar juga bayaran yang datang. Di titik ini, kita mulai bisa lihat sesuatu dengan lebih jelas, bahwa uang tidak mengikuti kepintaran, uang mengikuti value. Dan ini yang sering jadi jebakan. Banyak orang sibuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan skill. Tapi lupa bertanya, ini bisa jadi value nggak? Ini dibutuhkan orang nggak? Ini bisa menghasilkan apa? Karena pada akhirnya, kalian bisa tahu banyak hal, tapi kalau itu nggak punya nilai di dunia nyata, dunia nggak akan membayar itu. Sebaliknya, kalian mungkin nggak sempurna, tapi kalau kalian bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkan, dunia akan mencari kalian. Jadi mungkin sekarang pertanyaannya bukan lagi sekadar gimana caranya jadi pintar, tapi value apa yang bisa saya ciptakan, yang benar-benar dihargai oleh dunia. Karena di permainan ini, itu satu-satunya hal yang benar-benar dihitung. Sampai di titik ini, kita sudah tahu satu hal penting, bahwa uang datang dari value. Tapi sekarang muncul pertanyaan berikutnya, yang jarang banget dibahas, yaitu kenapa ada orang yang value-nya bisa menghasilkan lebih besar dan jauh lebih cepat dibanding yang lain. Padahal, kalau dilihat sekilas kemampuannya, nggak selalu beda jauh. Disinilah kita masuk ke konsep yang sering tersembunyi, tapi sebenarnya sangat menentukan, yaitu leverage. Jadi apa itu leverage? Sederhananya, leverage adalah cara untuk melipat gandakan hasil tanpa harus melipat gandakan effort. Ini yang membedakan antara orang yang bekerja keras dengan orang yang menghasilkan besar. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama itu ada attention atau perhatian. Di era sekarang, perhatian itu aset. Influencer, content creator, mereka mungkin terlihat cuma bikin konten. Tapi yang sebenarnya mereka bangun adalah perhatian dari banyak orang. Dan ketika perhatian itu sudah terkumpul, itu bisa diubah jadi uang, peluang, dan koneksi. Satu konten bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang, dan dari situlah hasilnya berlipat. Yang kedua, sistem bisnis. Orang biasa akan kerja dan dibayar sekali, tapi orang yang pakai sistem akan membangun sesuatu yang bisa bekerja berulang kali.
Contohnya seperti bisnis, produk, atau sebuah platform yang kalian buat sekali, tapi bisa menghasilkan berkali-kali. Dan ketika sistemnya sudah jalan, hasilnya tidak lagi tergantung sepenuhnya pada waktu kalian. Yang ketiga, orang lain, sebuah tim atau jaringan. Ini yang sering nggak disadari. Orang biasa akan mengandalkan dirinya sendiri, tapi orang yang naik level menggunakan bantuan orang lain. Bukan dalam arti negatif, tapi dalam arti kolaborasi, membangun tim, memperluas kapasitas. Satu orang punya batas, tapi banyak orang bisa menciptakan hasil yang jauh lebih besar. Dan kalau kalian gabungkan semuanya, antara attention, sistem, dan orang lain, hasilnya bukan lagi linear, tapi eksponensial. Di titik ini kita mulai bisa melihat pola yang lebih jelas kenapa ada orang yang kelihatannya santai tapi hasilnya besar. Karena mereka tidak hanya bekerja, mereka menggunakan sesuatu untuk memperbesar hasil mereka. Inilah perbedaan paling mendasar yang sering tidak terlihat, bahwa orang biasa bekerja untuk hasil, sedangkan orang yang menang menggunakan sesuatu untuk melipat gandakan hasil. Dan mungkin selama ini kalian bukan kurang pintar, kalian cuma belum bermain dengan leverage. Kalau kita rangkum semua yang sudah kita bahas sampai sini, sebenarnya mulai kelihatan satu pola yang cukup mengganggu. Karena jawabannya bukan yang selama ini kita kira. Bukan soal siapa yang lebih pintar, bukan soal siapa yang lebih unggul secara akademis. Tapi kenapa justru banyak orang yang biasa aja bisa melangkah lebih jauh? Jawabannya pelan-pelan mulai kebuka, karena mereka bermain dengan cara yang berbeda. Bukan karena mereka tahu lebih banyak, tapi karena mereka lebih cepat bergerak. Coba kalian perhatiin orang-orang yang akhirnya naik di dunia nyata, biasanya punya satu kesamaan. Mereka nggak nunggu sempurna, mereka nggak nunggu siap, mereka nggak nunggu semua jawaban jelas. Mereka langsung masuk ke permainan. Sementara banyak orang lain yang sebenarnya pintar, justru terjebak di satu fase yang sama. Mereka kebanyakan mikir, kebanyakan nunggu, kebanyakan mempertimbangkan. Sampai akhirnya nggak pernah benar-benar mulai. Di titik ini perbedaannya jadi jelas, bukan di kemampuan, tapi di kecepatan beradaptasi. Orang yang biasa aja ini mungkin nggak punya semua teori, tapi mereka cepat nyoba, cepat gagal, cepat belajar, cepat menyesuaikan. Dan karena mereka sudah ada di dalam permainan, mereka belajar langsung dari realita, bukan dari asumsi. Sementara yang lain masih berdiri di luar, masih mempersiapkan, masih memastikan semuanya benar. Tapi dunia nyata nggak pernah benar-benar memberi kepastian. Disinilah satu hal yang paling menentukan muncul, yaitu keberanian untuk masuk ke sesuatu yang belum jelas. Karena dunia nyata bukan tempat untuk yang selalu ingin aman, tapi tempat untuk yang berani mencoba, berani salah, berani terlihat belum siap. Jadi kalau sekarang kalian mulai melihat dengan jernih, jawabannya sebenarnya sederhana. Mereka bukan lebih pintar, tapi mereka lebih adaptif, lebih berani, dan lebih cepat masuk ke dunia nyata. Dan mungkin kebanyakan orang kehilangan kesempatan bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka terlalu lama menunggu untuk merasa siap. Sampai di sini, mungkin ada satu kesimpulan yang mulai terbentuk di kepala kalian. Bahwa berarti mereka nggak belajar, berarti ilmu nggak penting. Dan ini justru kesalahpahaman paling besar, karena faktanya mereka tetap belajar. Bahkan kalau dilihat lebih dalam, mereka bisa belajar jauh lebih cepat dibanding kebanyakan orang. Jadi masalahnya bukan di belajar atau tidak, tapi di kapan mereka belajar dan bagaimana cara mereka belajar. Ini yang sering banget nggak kelihatan. Dari luar kita cuma lihat hasilnya. Mereka sudah sukses, mereka punya uang, mereka terlihat udah jadi. Tapi kita nggak lihat proses di balik itu. Setelah mereka mulai masuk ke dunia nyata, setelah mereka mulai bermain, mereka justru mulai belajar dengan cara yang berbeda. Dan ini kalimat yang penting banget untuk kalian pahami. Bahwa mereka bukan tidak belajar, mereka belajar setelah mereka mulai bermain. Kenapa ini penting? Karena belajar dalam posisi sudah bermain itu beda banget rasanya. Waktu kalian belum mulai apa-apa belajar itu terasa seperti teori, kemungkinan, atau hanya bayangan. Kalian belum tahu mana yang penting, mana yang cuma tambahan, mana yang benar-benar kepakai. Tapi begitu kalian sudah masuk ke dunia nyata, semuanya berubah. Belajar jadi lebih spesifik, lebih terarah, lebih relevan. Karena kalian tahu apa yang sedang kalian hadapi. Contoh sederhananya, orang yang belum pernah bisnis bisa belajar marketing berjam-jam, tapi belum tentu paham mana yang benar-benar penting. Tapi orang yang sudah jualan, yang sudah merasakan sepi pembeli, gagal closing, rugi. Ketika dia belajar marketing, dia langsung tahu, oh ternyata ini yang saya butuhin.
Disitulah perbedaannya. Belajar mereka bukan lagi untuk siap, tapi untuk menyelesaikan masalah yang nyata. Makanya kecepatan mereka berkembang jadi berbeda. Karena setiap ilmu yang mereka pelajari langsung dipakai, langsung diuji, langsung menghasilkan feedback. Sementara banyak orang lain masih terjebak di fase belajar dulu, siap dulu, sempurna dulu, tanpa pernah benar-benar masuk ke permainan. Dan ini yang jadi twist paling penting dari semuanya. Bahwa selama ini kita berpikir urutannya adalah belajar, siap, mulai, berhasil. Padahal di dunia nyata, seringkali yang terjadi justru kebalik. Yaitu mulai, belajar, berkembang, berhasil. Kalau kalian benar-benar memahami ini, cara kalian melihat belajar akan berubah total. Bukan lagi sesuatu yang harus diselesaikan di awal, tapi sesuatu yang harus berjalan seiring dengan perjalanan kalian. Karena pada akhirnya, yang membuat mereka unggul bukan karena mereka tidak belajar, tapi karena mereka belajar di waktu yang berbeda dan di posisi yang jauh lebih kuat. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin semuanya lebih klimaks, tentang kenapa orang-orang ini yang tadi kita bahas bisa berkembang jauh lebih cepat. Padahal kalau dilihat dari awal, mereka nggak punya keunggulan akademis. Jawabannya ada di satu hal, yaitu cara mereka belajar. Atau lebih tepatnya, konteks di mana mereka belajar. Karena ada perbedaan besar antara belajar di kondisi aman dan belajar di kondisi terdesak. Di sekolah kalian belajar karena disuruh, dijadwalkan, diwajibkan. Kalau kalian nggak belajar, konsekuensinya apa? Paling cuma nilai jelek kan? Dan jujur itu nggak benar-benar mengancam hidup kalian. Tapi di dunia nyata, situasinya berbeda total. Orang-orang ini belajar karena mereka butuh. Kalau mereka nggak belajar bisnis, mereka bisa gagal, uang mereka bisa habis, peluang bisa hilang. Bukan cuma kebutuhan, tapi juga tekanan. Mereka sudah ada di dalam permainan, sudah punya tanggung jawab, sudah merasakan realita. Dan tekanan itu memaksa mereka untuk cepat memahami, cepat beradaptasi, cepat mengambil keputusan. Yang paling penting ada taruhan. Ini yang jarang disadari. Di dunia nyata, setiap keputusan punya konsekuensi, salah langkah bisa rugi, salah strategi bisa gagal, salah baca situasi bisa tertinggal. Dan karena ada yang dipertaruhkan, cara mereka belajar berubah drastis. Mereka nggak punya kemewahan untuk menunda terlalu banyak teori atau menunggu sempurna, karena realita nggak nunggu mereka siap. Di titik ini, kita mulai bisa memahami sesuatu yang lebih dalam. Kenapa pembelajaran mereka terasa lebih cepat, lebih tajam, dan lebih nempel. Itu karena mereka belajar dalam kondisi harus, bukan pilihan. Bandingin dengan banyak orang lain yang belajar dalam kondisi nanti juga bisa. Pelan-pelan aja. Yang penting, ngerti dulu. Perbedaannya tipis tapi dampaknya besar karena satu belajar untuk tahu, yang satu belajar untuk bertahan. Dan ketika belajar sudah jadi soal bertahan hidup, kecepatan kalian berubah, fokus kalian berubah, cara kalian menyerap ilmu juga berubah total. Makanya ini bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang belajar dalam kondisi yang membuat mereka tidak punya pilihan selain berkembang. Kita sampai di titik di mana semuanya mulai menyatu, semua yang tadi kita bahas bukan berdiri sendiri, tapi saling terhubung. Dan ketika digabungkan hasilnya bukan lagi biasa, tapi eksponensial. Coba kalian lihat pelan-pelan, orang-orang yang tadi kita bahas, yang terlihat biasa aja di awal. Seiring waktu, mereka mulai punya 3 hal ini, yaitu uang, pengalaman, dan pembelajaran. Awalnya mungkin kecil, uangnya belum banyak, pengalamannya masih sedikit, ilmunya juga belum dalam. Tapi karena mereka sudah masuk ke permainan, ketiga hal ini mulai berjalan bersamaan. Mereka dapat sedikit uang, uang itu dipakai lagi. Untuk mencoba hal baru, memperbesar peluang, mempercepat langkah. Mereka dapat pengalaman dari gagal, dari salah, dari mencoba. Dan pengalaman itu bikin mereka lebih tajam, lebih cepat membaca situasi, lebih minim kesalahan yang sama. Lalu mereka belajar, tapi bukan belajar kosong. Belajarnya yang langsung punya konteks, yang langsung bisa dipakai, yang langsung diuji. Disinilah titik pentingnya, karena 3 hal ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi saling memperkuat. Uang membantu mereka belajar lebih cepat, pembelajaran membantu mereka menghasilkan lebih banyak, pengalaman membuat keduanya jadi lebih efektif. Dan ketika siklus ini terus berulang, yang terjadi bukan pertumbuhan biasa, tapi pertumbuhan yang berlipat. Ini yang sering kita bilang kok dia cepat banget naiknya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah compound effect. Sedikit demi sedikit, tapi terus bertambah. Dan karena tidak berhenti, akhirnya hasilnya melesat. Sementara di sisi lain,
Banyak orang punya ilmu, pengetahuan, bahkan kemampuan, tapi tidak punya tempat untuk menggunakannya. Tidak ada eksekusi, tidak ada realita, tidak ada feedback, dan akhirnya tidak ada pertumbuhan. Disinilah semua perbedaan itu terasa jelas. Mereka tidak hanya punya ilmu, mereka punya tempat untuk menggunakannya. Dan ketika ilmu bertemu dengan realita, ditambah dengan uang dan pengalaman, yang terjadi bukan sekadar perkembangan, tapi percepatan yang sulit dikejar. Jadi kalau kalian melihat seseorang yang sekarang jauh di depan, mungkin bukan karena dia mulai lebih pintar, tapi karena dia mulai lebih dulu masuk ke siklus ini, dan sejak saat itu dia tidak pernah benar-benar berhenti berkembang. Sampai di titik ini, mungkin ada satu pertanyaan yang mulai muncul di kepala kalian. Ya tapi, nggak semua orang mulai dari titik yang sama kan? Dan itu benar. Realitanya tidak semua orang memulai dari nol. Tidak semua orang harus berjuang dari bawah. Ada yang memang lahir dengan akses, ada yang sudah punya jalan, ada yang sudah punya bekal dari awal. Dan di sini kita perlu jujur bahwa dalam permainan ini titik awal itu berbeda. Tapi menariknya kalau kita lihat lebih dalam, orang-orang yang berhasil itu sebenarnya bisa kita bagi jadi dua tipe besar. Yang pertama, mereka yang membangun dari nol. Ini tipe yang paling sering jadi cerita. Mereka yang nggak punya banyak pilihan, nggak punya safety net, nggak punya privilege besar. Dan justru karena itu mereka dipaksa untuk berkembang, dipaksa untuk berani mencoba menghadapi realita lebih cepat. Mereka belajar bukan karena mau, tapi karena harus. Kalau mereka diam, mereka tertinggal. Kalau mereka salah, mereka merasakan langsung dampaknya. Dari situ terbentuklah satu hal yang sangat kuat, yaitu mental adaptif. Mereka mungkin nggak sempurna, tapi mereka cepat bangkit, cepat belajar, cepat menyesuaikan. Dan itu jadi keunggulan yang sangat besar di dunia nyata. Yang kedua, mereka yang punya privilege. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang memang punya akses, punya koneksi, punya modal dari awal. Mereka tidak perlu mulai dari nol, mereka sudah berada di posisi yang lebih depan. Tapi di sini ada satu hal penting yang sering disalahpahami, bahwa punya privilege bukan berarti otomatis menang. Karena dalam realita banyak juga yang kehilangan apa yang mereka punya, gagal mempertahankan, bahkan jatuh walaupun mulai dari atas. Kenapa? Karena pada akhirnya, permainan ini tetap sama. Mereka tetap harus memahami value, menggunakan leverage, beradaptasi, dan belajar dari realita. Jadi baik dari nol atau dari privilege, keduanya punya tantangan masing-masing. Yang satu dipaksa untuk naik, yang satu dituntut untuk bertahan. Dan di titik ini, kita sampai ke satu kesimpulan yang lebih jujur. Bahwa bukan titik awal yang menentukan segalanya, bukan soal kalian mulai dari mana, bukan soal kalian punya apa atau tidak. Yang benar-benar menentukan adalah apakah kalian tahu cara bermainnya. Karena pada akhirnya ada orang yang mulai dari nol dan naik jauh, ada juga yang mulai dari atas tapi jatuh, dan ada juga yang mulai dari mana aja tapi tetap tidak kemana-mana. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih penting sekarang bukan lagi saya mulai dari mana, tapi saya benar-benar paham nggak cara kerja permainan ini. Sekarang coba kita berhenti sebentar. Tarik semua yang tadi kita bahas dan jangan lihat ke orang lain dulu. Lihat ke diri kalian sendiri. Kalian sudah belajar banyak hal dari sekolah, dari internet, dari pengalaman. Bahkan mungkin kalian merasa sudah tahu cukup banyak. Tapi sekarang saya mau tanya sesuatu yang mungkin agak gak nyaman. Kalian belajar tapi untuk apa? Apakah kalian benar-benar tahu semua yang kalian pelajari itu akan dipakai kemana? Atau kalian cuma mengikuti alurnya? Belajar karena memang harus belajar. Ngumpulin pengetahuan tanpa tahu arahnya kemana. Coba jujur sama diri sendiri, berapa banyak hal yang kalian pelajari, tapi sampai sekarang belum pernah benar-benar kalian gunakan. Kalian tahu teorinya, kalian ngerti konsepnya, tapi ketika masuk ke dunia nyata, kalian bingung harus mulai dari mana. Dan ini bukan karena kalian kurang pintar, bukan karena kalian gak mampu, tapi karena tidak ada jembatan antara apa yang kalian tahu dengan apa yang harus kalian lakukan. Kalian punya pengetahuan, tapi nggak punya konteks. Kalian punya informasi, tapi nggak punya arah. Di titik ini, banyak orang akhirnya terjebak. Mereka terus menambah ilmu, terus belajar, terus merasa belum cukup. Padahal masalahnya bukan di kurangnya ilmu, masalahnya adalah mereka tidak tahu ilmu itu mau dibawa kemana. Inilah yang paling sering terjadi, banyak orang punya pengetahuan tapi tidak punya arah. Mereka tahu banyak hal tapi tidak bergerak. Mereka paham banyak konsep, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dan kalau kalian jujur, mungkin sebagian dari itu ada di diri kalian juga. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan.
Bahwa mungkin selama ini kita terlalu fokus mengumpulkan tanpa pernah benar-benar menggunakan, menguji, dan mengarahkan. Jadi sekarang pertanyaannya berubah lagi. Bukan apalagi yang harus saya pelajari, tapi dari semua yang saya tahu, mana yang benar-benar akan saya pakai. Karena di titik itu, barulah kalian mulai bergerak, dan disitulah permainannya benar-benar dimulai. Sampai di titik ini, saya nggak mau kalian cuma dapat insight lalu selesai di situ. Karena insight tanpa arah ujungnya cuma jadi motivasi sesaat, dan kita nggak butuh itu. Kita butuh alat berpikir, sesuatu yang bisa kalian bawa dan kalian pakai setiap kali kalian merasa bingung. Jadi kalau kalian mulai merasa harus mulai dari mana ya? Saya punya ilmu tapi nggak tahu dipakai kemana. Pengen berkembang tapi nggak jelas arahnya. Kalian bisa gunakan 3 pertanyaan ini. Sederhana tapi kalau kalian jujur menjawabnya, itu bisa mengubah arah hidup kalian. Langsung saja yang pertama, value apa yang bisa kalian ciptakan? Ini pertanyaan paling penting. Karena di dunia nyata, kalian tidak dibayar hanya karena siapa kalian. Kalian dibayar karena apa yang kalian berikan. Jadi jangan mulai dari kalian bisa apa dulu, tapi mulai dari orang lain butuh apa yang bisa kalian bantu. Apakah itu hiburan, solusi, informasi, atau kemudahan. Semakin jelas kalian memahami ini, semakin jelas juga arah kalian. Karena pada akhirnya, tanpa value, tidak ada alasan bagi dunia untuk membayar kalian. Yang kedua, kalian main di dunia mana? Ini yang sering banget nggak disadari. Kalian harus sadar kalian sedang bermain di game apa. Apakah kalian masih di dunia akademis, sudah masuk ke dunia nyata, atau malah terjebak di tengah tanpa arah. Karena setiap dunia punya aturan berbeda, dan kalau kalian salah membaca permainan, sekeras apapun kalian usaha, hasilnya tetap nggak maksimal. Orang yang paham ini akan berhenti membandingkan diri secara asal, karena mereka tahu mereka sedang bermain di arena yang berbeda. Dan yang terakhir, ilmu kalian dipakai untuk apa? Ini jembatan yang tadi hilang. Kalian mungkin tahu banyak hal. Tapi sekarang tanyakan, ini bisa saya gunakan di mana? Apakah bisa jadi skill, bisa jadi produk, bisa jadi solusi, atau cuman jadi pengetahuan yang disimpan? Kalau jawabannya belum tahu, berarti tugas kalian belum selesai. Karena ilmu baru punya nilai ketika dia digunakan. Nah, kalau kalian gabungkan 3 pertanyaan ini, sebenarnya kalian sudah punya kompas. Bukan peta lengkap, tapi cukup untuk mulai bergerak. Dan yang paling penting, ini bukan sesuatu yang kalian jawab sekali lalu selesai. Tapi sesuatu yang harus kalian ulang terus, seiring kalian berkembang. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya soal ikut arus, bukan sekadar soal ikut jalur yang sudah ada. Tapi soal kalian sadar, kenapa kalian memilih jalan itu. Dan di titik itulah, kalian gak lagi berjalan tanpa arah. Kalian mulai bermain dengan kesadaran. So guys, kalau kita balik lagi ke awal, ke pertanyaan yang tadi sempat bikin kita berhenti sejenak tentang kenapa yang menang di dunia nyata nggak selalu yang paling pintar. Sekarang, jawabannya sudah mulai jelas. Masalahnya, bukan di seberapa pintar kalian, bukan di seberapa banyak yang kalian tahu, bahkan bukan juga di seberapa lama kalian belajar. Yang jadi pertanyaan sebenarnya adalah apakah kalian tahu cara menggunakan apa yang kalian punya? Karena di dunia ini, banyak orang yang tahu banyak hal, belajar banyak hal, bahkan memahami banyak konsep, tapi tetap tidak bergerak, tetap di tempat yang sama, tetap menunggu sesuatu berubah. Dan di titik ini, kita harus jujur, bahwa pengetahuan tanpa arah, tanpa eksekusi, tanpa keberanian, tidak akan membawa kalian kemana-mana. Yang paling berbahaya bukan nggak tahu apa-apa, tapi tahu banyak hal, dan tetap tidak kemana-mana. Karena ketika kalian nggak tahu, kalian masih punya alasan untuk mulai, masih ada rasa penasaran, masih ada dorongan untuk belajar. Tapi ketika kalian merasa sudah tahu, justru disitulah banyak orang berhenti. Merasa sudah cukup, merasa tinggal menunggu waktu. Padahal tidak ada yang benar-benar berubah, dan mungkin inilah yang selama ini terjadi. Bukan karena kalian tidak belajar, bukan karena kalian tidak punya kemampuan, tapi karena kalian belajar di waktu yang salah. Kalian menunggu siap sebelum mulai, kalian mengumpulkan tanpa pernah menggunakan. Sementara di luar sana, ada orang-orang yang mulai dulu, masuk ke permainan, lalu belajar sambil berjalan, dan itu yang membuat perbedaan. Jadi inti dari semua ini bukan untuk bilang bahwa belajar itu tidak penting. Justru sebaliknya, belajar itu penting. Tapi waktu dan konteksnya yang menentukan segalanya. Bukan tentang mereka tidak belajar, mereka belajar tapi di waktu yang berbeda, dan di posisi yang jauh lebih kuat. Sekarang semuanya kembali ke kalian mau tetap di posisi itu, terus merasa sedang mempersiapkan diri tanpa benar-benar masuk ke permainan.
Atau kalian mulai bergerak, mulai mencoba, mulai menggunakan apa yang sudah kalian punya. Karena waktu tetap berjalan dan dunia tidak menunggu kalian siap. Jadi mungkin pertanyaan terakhirnya sederhana. 5 tahun lagi kalian mau masih di titik yang sama atau tidak? Saya Cuan Gen Z untuk Gen Z Education.